Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla, syarah atas kitab Matan Isawuji. Wal alfadul mawdu'atu lid-dalalati ala dhammi syai'in ila akhara salasatun. Wal alfadul mawdu'atu, dan adapun lafat al mawdu'atu yang diletakkan liddalalati untuk menunjuk ala dhammi syai'in atas menggabungkan sesuatu ila akhara pada sesuatu yang lain, salah satun ialah tiga. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada tiga kata yang digunakan untuk menunjuk pada makna penggabungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apa tiga kata itu? At-tarkibu yaitu tarkib, wat-ta'lifu dan taklif, wat-tartibu dan tartib. Jadi ada tarkib, ada taklif, dan ada tartib. Masing-masing di dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjuk pada makna penggabungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun dari tiga kata ini masing-masing ada perbedaan. Fatarkibu, maka adapun tarkib, dhammul asya'i ialah menggabungkan beberapa sesuatu, mu'talifatan ialah serasi, kanat ada apa al-asya. Di sini enggak ada tak taknisnya. Di dalam naskah yang lain ada tak taknisnya. Dan ini yang lebih tepat, yang ada tak taknisnya. Kanat ada apa al-asya, aula atau tidak. Murattabatal wad'i, yang berurutan penempatannya, aula atau tidak. Fahuwa, maka adapun at-tarkib a'ammu ialah lebih umum minal akhiraini dari dua yang terakhir, mutlakon secara mutlak atau secara absolut. Jadi yang dinamakan tarkib itu adalah menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik serasi penggabungannya atau tidak, baik sesuai urutan penempatannya atau tidak. Itu yang disebut dengan tarkib. Jadi yang dinamakan tarkib itu adalah menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tanpa ada syarat serasi, juga tanpa ada syarat harus sesuai urutan penempatannya. Karena itu, tarkib ini hubungannya dengan taklif dan tartib, hubungannya adalah a'ammu wa akhassu mutlakon. At-tarkib lebih umum, mutlakon, sementara taklif dan tartib akhassu mutlakon, lebih khusus secara mutlak, secara absolut. Nah, untuk mengetahui istilah apa itu a'am wa akhassu mutlakon, a'am wa akhassu min wajhin, ada tabayun, ada tasawi, harus mempelajari yang disebut dengan an-nisabul arba. Kalau sudah mempelajari an-nisabul arba, maka akan memahami apa itu yang disebut hubungan a'am wa akhassu mutlakon, apa hubungan a'am wa akhassu min wajhin, apa hubungan tabayun, dan apa hubungan tasawi. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam terkait definisi masing-masing dari empat hubungan ini. Silakan dipelajari di dalam ilmu mantik atau kitab mantik yang lebih tinggi dari
kitab Al-Matla ini. Sekarang, apa itu taklif? Wat ta'lifu dan adapun taklif dhammuha ialah menggabungkan asya muktalifatan dalam keadaan serasi. Sawa kanat sama saja kanat ada apa al asya murattabatal wat'i ialah berurutan penempatannya kama fit tartibi sebagaimana di dalam tartib. Wahuwa dan adapun tartib ja'luha ialah menjadikan al asya bihaitsu yutlaku dengan sekiranya dikatakan alaiha atas asya alaiha atas asya ismul wahidi apa nama yang satu wa yakunu dan ada li ba'dihha ialah bagi sebagian asya nisbatun apa hubungan ila ba'din pada sebagian yang lain bitaqaddumi dengan awal wa ta'akhuri dan akhir. Hubungannya itu adalah mendahului dan ada belakangan atau awal dan akhir. Di mana nisbahnya bitaqaddum wa ta'akhur ini firut batil akliyati di dalam tingkat atau posisi rasional di dalam akal kita ya ada nisbah taqaddum dan ta'akhur antara satu satu benda ini dengan benda yang lain tersebut sehingga dijadikan hubungan ya. Contohnya yang ada rutbah akliyah bitaqaddum wa ta'akhur misalnya definisi insan. Insan itu definisinya adalah hayawanun natik yaitu menggabungkan hayawan dan natik. Antara hayawan dan natik ada nisbah taqaddum wa ta'akhur di dalam pikiran kita. Yaitu hayawan harus didahulukan, sementara natik harus diakhirkan. Kenapa hayawan harus didahulukan? Karena hayawan ini menjadi jenis. Kenapa natik ini diakhirkan? Karena natik ini menjadi fasal. Dan jenis harus diletakkan lebih dulu daripada fasal. Nah ini, itu yang disebut dengan rutbah akliyah. Nah, di dalam di dalam taklif penggabungan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu disyaratkan harus muktalifah, harus serasi. Dan tidak disyaratkan murattabatal wat'i. Penempatannya sesuai urutan, tidak disyaratkan. Berbeda di dalam tartib. Kalau tartib ini kebalikan dari taklif. Kalau di dalam tartib, penggabungan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu disyaratkan harus sesuai dengan urutan. Sesuai dengan urutan. Maksudnya sesuai dengan urutan itu adalah ada hubungan taqaddum dan ta'akhur fil rutbah al-aqliyah di dalam akal, di dalam pikiran. Itu yang disebut dengan apa? Murattabatal wad'i ya, dengan murattabatal wad'i. Harus ada hubungan taqaddum dan ta'akhur. Ada yang harus didahulukan dan ada harus yang diletakkan di belakangan atau di akhir. Dan di dalam tartib tidak disyaratkan muktalifah. Tidak disyaratkan harus serasi. Meskipun tidak serasi, asalkan sudah sesuai dengan urutan, maka itu disebut dengan tartib. Wa illam takun muktalifatan, meskipun tidak ada apa al asya muktalifatan ialah serasi. Amla atau tidak? Nah, amla di sini lanjutan dari sawa ungkanat murattabatal wad'i. Jadi asalnya seperti ini. Sawa ungkanat murattabatal wad'i amla. Nah, asalnya demikian. Cuman Syekh Zakaria Al-Ansari itu kan memang dikenal sebagai ulama yang memang sulit, diksinya itu sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena beliau itu menggunakan ibarat-ibarat yang yang sulit lah. Penempatannya itu kadang dipisah dengan jumlah yang sangat banyak. Contohnya ini. Asalnya kan ini, sawa kanat murattabatal wad'i amla. Cuman amla ini
baru disebutkan setelah dipisah dengan jumlah yang sangat banyak dengan definisi tartib. Murattabatal wad'i kama fit tartib. Nah, ini baru disebutkan amlah. Wah, ini kan sangat panjang ini. Ini ya. Jadi kalau taklif itu penggabungan sesuatu dengan sesuatu yang lain disyaratkan serasi, sementara di dalam tartib penggabungan sesuatu dengan sesuatu yang lain disyaratkan harus sesuai dengan urutan. Fahuwa maka adapun taklif a'ammu ialah lebih umum minat tartibi dari tartib min wajin dari satu sisi wa akhassu dan lebih khusus minat tarkibi dari tarkib mutlakon secara mutlak secara absolut. Hubungan antara taklif dan tartib itu adalah a'am wa akhassu min wajin hubungannya. Sementara hubungan antara taklif dan tartib dengan tarkib maka hubungannya itu adalah a'am wa akhassu mutlakon. Tarkib itu a'am mutlakon, sementara taklif dan tartib akhassu mutlakon. Itu hubungannya. Wa ba'duhum dan adapun sebagian manatikoh ja'alah ialah menjadikan siapa ba'duhum at-tarkibah. Di dalam naskah kitab yang lain ini bukan tarkib tapi tartib. Yang lebih tepat memang tartib, ya, bukan tarkib. Jadi yang lebih tepat itu adalah tartib, ya. Wa ba'duhum dan adapun sebagian manatikoh ja'ala ialah menjadikan siapa ba'duhum at-tartiba pada tartib akhassa sebagai sesuatu yang lebih khusus mutlakon secara mutlak minat ta'lifi dari ta'lif ayudon juga. Jadi kan di sini Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan fahuwa a'ammu minat tartibi min wajhin. Hubungan antara taklif dan tartib itu adalah hubungannya a'am wa akhassu min wajhin hubungannya. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hubungan antara tartib dan taklif itu adalah a'ammu wa akhassu mutlakon. Taklif itu a'ammu mutlakon, sementara tartib itu akhassu mutlakon. Begitu maksudnya. Wa ba'duhum dan adapun sebagian manatiqah ja'alahuma ialah menjadikan siapa ba'duhum huma terhadap keduanya tartib wa ta'lif mutaradifaini sebagai dua kata yang sinonim keduanya, ya. Sebagai dua kata yang sinonim. Jadi ada sebagian yang mengatakan bahwasanya tartib dan taklif itu adalah taraduf atau sinonim. Sekali lagi, kalau belum mempelajari an-nisab al-arba, hubungan yang empat, yaitu tasawi, tabayun, a'am wa akhassu mutlaqom, a'am wa akhassu min wajhin, maka untuk memahami perkataan dari Syekh Zakaria Al-Ansari di sini masih susah untuk dipahami. Tapi tidak masalah, ya. Tidak masalah, dilewati aja kalau memang ini belum bisa dipahami. Karena ini juga tidak berkaitan dengan ilmu mantik. Tidak berkaitan dengan ilmu mantik. Ini hanya tadqiqul ibarah saja, pendalaman terhadap ibarat. Tidak berkaitan dengan ilmu mantik. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.